Maulana ya. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya. Duduk nggak ngalingin? Duduk. Duduk aja. Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Berarti kalau nanya diganti dong. Mau nanya. Mau nanya. Pak Ustaz, Ya, ini seandainya Pak Ustaz ya. Ada orang yang udah meninggal. udah meninggal. Mau kemana sih, Pi? Bukan, ini serius. Orang. Pak Ustaz, saya ini serius. Pak Ustaz, ini ada orang yang udah meninggal nih Pak Ustaz. Ya. Terus dia hidup lagi. Sebut aja namanya Mawar. Ya, boleh lah. Iya. Sebut aja namanya Mawar. Dia sudah meninggal. Terus dia hidup lagi hanya untuk minta maaf. Apakah itu disebut mati suri? Mati suri. Mati suri. Saya serius. Hei, Al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Karena pintu untuk menuju alam berikutnya. Jikalau ada orang diberikan kesempatan kedua untuk hidup kembali, berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ingat, kita hidup ini memiliki 3 tujuan kehidupan. Apa tujuan kehidupan itu? Apa Pak Ustaz? Mau tahu? Maulana. Mau tahu Pak Ustaz? Yang pertama, tujuan hidup itu adalah wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Harus ibadah. Jadi kalau kapan seseorang tidak mau beribadah, tunggu metongnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, apaan sih metong ya baru denger deh. Mati. Oh, begitu. Jogetin saya. 3 seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Bukan berarti tausiah ini ada kata-kata matinya harus mati lampu. Oke. Seperti apa? Seperti mati lampu. Ya sayang, seperti mati lampu. Tapi kan bukan cuma mati lampu doang yang bisa. Apa tuh? Ada lagi Pak Ustaz. Mati aku. Ayamku tahu. Udah sekarang Pak Ustadz duduk gue yang jawab. Gak ada. Mau jadi apa? Gak ada Pak Ustaz sini. Mau jadi apa? Oh, jadi gini. Kami semua Tanya dong, Igun. Tujuan kehidupan yang kedua. Duduk. Jadi selain untuk beribadah, tujuan hidup yang kedua adalah untuk mengurus. Semakin banyak orang kita urus, semakin mulia kita. Masya Allah. Uruslah orang, bikin perusahaan. Seperti saudara kita, Rans Entertain. Oh, yang tutup di BSD itu. Jangan tutup. Emang tutup. Jangan bilang tutupnya dong. Nah, yang ketiga, apa tujuan hidup yang ketiga? Bertambah kemuliaan seseorang jikalau apa? Menyeru amal baik dan mencegah kemungkaran. Itulah nilai kehidupan itu sendiri. Masya Allah. Pak Ustadz, aku mau nanya nih Pak Ustadz. Jangan bercanda, serius. Serius? Aduh, udah bercanda nih. Serius gak bercanda? Awas ya bercanda ya. Pak Ustadz, Ya. kan kenapa berzina itu haram? Kenapa Kenapa berzina itu haram? Karena itu diharamkan. Teman-teman. apa sih? Ayo cepat kesini. Pak Ustaz. Rafathar, duduk Rafathar. Gimana sih? Saya Nanya apa? Nanya apa? Kenapa? Ntar dulu. Nanya lanjutin dulu Pak Ustaz. Haus ya. Haus banget. Hangat dari tadi. Aku mau nanya Pak Ustadz, gimana nih kalau misalkan Ustadz terlambat datang buat ceramah, Ya. nanti kena potong honor, apa kena potong pahala kira-kira? Ngomongin honor. Omongannya. Mata kuluna lima alun. Jangan engkau mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu kalau kau sendiri tidak melakukannya. Maka dakwah itu jauh lebih bagus dakwah lewat perbuatan, lewat akhlak daripada omongan. Seseorang berakhlak dengan perbuatan itu jauh lebih penting. Sebagaimana Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul di usia 40 tahun. Nabi berdakwah cuma 20 tahun. Berarti 2/3 dari hidup Rasulullah adalah akhlak budi pekerti.
Maka seorang yang mengaku baik harusnya memperlihatkan kebaikan tanpa harus mengutarakan, karena akhlak jauh lebih penting. Ya, tapi tadi bercanda, Nasar bercanda, aku serius. Serius nih. Emang kalau anak cowok pakai baju pink? Serius ya Pak Ustadz? Pak Ustadz, ini kan aku kan baru pindah rumah. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau di rumah aku tuh sering mati air tuh susah banget. Sedangkan aku kan puasa, harus mandi besar terkadang kan. Kalau air nggak ada boleh mandi madu nggak? Basah seluruh tubuh. Ya Allah. Pak Ustadz, kata dia mau nanya. Pada dasarnya mandi madu itu. Aku pilih madu manis saya. Malam yang sembuh. Dengarkan baik-baik. Ketika ada orang junub ataupun mau bersuci, dalam artian berudu atau pemandi, sementara tidak ada air, Allah memberikan kemudahan lewat tayamum. Oh boleh ya? Boleh. Gini boleh? Ya, tayamum itu ini diangkat, digeser. Coba hitung, ayo kita latihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Itu kalau koreografi Guru Soekarno Putra ya. Jatuhnya ya. Jadi, yang penting kena benda dulu gitu. iya benar. Karena yang namanya tayamum itu adalah untuk pengganti mandi maupun wudu. Untuk mengangkat adas besar kalau mandi dan mengangkat adas kecil untuk wudu. Tapi kalau ada bekas pipis, mohon maaf ya, ada bekas pipis gitu kan tetap gimana mau cucinya tuh? Emang lo masih ngompol? Ini masih ngompol. Laki kadang kan kalau pipis suka ada bekasnya. Nih, masa dikasih pasir? Tenang. Inilah gunanya. 1, 2, 3. Itu. Iya, bisa menggunakan. Sulap Pak Ustadz, sulap. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Sulap. Tet. Tunggu dulu. Enggak ada. Masih ada waktu kan? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Dalam Islam harus menutup aurat. Oke. Ini namanya menutup. Tidak boleh membungkus aurat. Kira-kira ini apa? Handphone. Kenapa? Karena dia membungkus, kelihatan. Coba, yang diminta oleh Islam adalah menutup aurat. Ini kira-kira apa? Apa ya? Apa ya? Mau dibantu ya? Apa? Handphone. 1, 2, 3. Berarti ini ternyata yang namanya Pak Tarno. Pak Ustadz. Habis ini Pak Ustadz ada panggilan overnya, habis ceramah. Jadi gitu. Jadi pakai tisu Pak Ustadz. Jadi boleh menggunakan alat bersuci itu selain kalau tidak ada air bisa batu. Ya. Batu diketok-ketokin, maksudnya batu diketok-ketokin. Benar. Batu ini misalkan ini batu. Caranya gimana? Ini. Di batu, maka itu harus digosok. Maaf. Ini ambil lagi batu, tapi jangan batu bata. Hati beres, jangan pakai belakon. Pak Ustadz, boleh balikin batunya Pak Ustadz? Saya jadi sakit perut dari tadi nih. Pak Ustadz, aku mau nanya Pak Ustadz. Anda mau luar yang Ini benar serius. Lu juga tadi bercanda. Ini dari tadi, dari pertanyaan pertama semua bercanda. Coba serius dong. Pak Ustadz, serius. Kalau misalnya tisunya nggak ada yang kering, pakai yang magic bisa nggak? Tisu basah. Magic. Iya. Basah. Pak Ustadz.
mau nanya Pak Ustadz. Ya. Ini menjadi sebuah keresahan aku ya. Tahu gini gue buka di rumah deh. Sabar puasa, bentar lagi buka. Ya. Kita sebagai anak ya Pak Ustadz, Ya. kita kan diwajibkan untuk yang namanya berbakti sama ibu. Ya. Apalagi kan ibu kan selalu ada di Islam kan, ibumu. 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 Pak Ustadz. Kenapa? Pak Ustadz bilangnya. Bisa gak kita tukaran? Kamu di sini. Ya, harus lebih tinggi. Kita harus berbakti sama ibu. Ya. Terus ada Pak Ustadz. Canda gue tonjok ya. Gue udah serius nih, mata gue udah kembang nih, gue sedih. Oh coba aja loh. Ayo. Ayo, bercanda awas War. Ya, terusnya ini Pak Ustadz. Kan semua orang nggak bernasib baik ya. Ada orang yang nggak punya ibu. Nah kalau misalnya nggak punya ibu, bolehkah berbakti sama ibu kota? Nonton! Gue kayak kena air! Tahu nggak? Banget. Gue pegang. Pak Ustadz, ini siapa yang menang? Ini ibu yang menang. Ibu yang menang. Gue gak senang. Kesel banget gue, Ustadz lu nggak ngeliat gue sampai kesel banget begini. Adalah Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Hei, ke depan nih. gini, mohon izin, yang namanya berbakti itu berbuat baik kepada termasuk walaupun bukan ibu kita, yang berperan sebagai ibu, bibi kah, atau orang yang pernah ngasuh kita. Maka siapapun yang bertanggung jawab atas diri kita, termasuk orang yang melanjutkan tugas seorang ibu, maka tetap kita berbakti walaupun dia adalah ibu tiri. Kenapa? Kenapa Pak Ustadz? Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayangnya terhadap diri kita. Ibu tiri. Iya. Tapi saya selalu disiksa Pak Ustadz sama ibu tiri. Tidak semua ibu tiri. Dan bercanda gue timbuk sepatu ya Anwar ya. Makanya kita sama-sama mempersiapkan diri untuk jauh lebih baik. Lucu banget tuh. Tuh, lihat, lucu banget kan? Ih, kok lemes banget sih kayaknya. Aduh ya nih Mel, aku tuh lagi hektik banget. Pokoknya meeting maraton hari ini tuh juara deh. Oh my god, banyak meeting. Iya. Sampai lemes, pusing. Iya. Aduh, kalau gitu ya menurut Amel, buat buka puasa Kak Dinda tuh butuh banget sesuatu yang enak, yang juara segernya, bervitamin, dan yang pasti bikin kita makin sehat, gak gampang sakit. Tahu gak apa? Apa tuh? Mau dong. Nutrisari juara. Tuh lihat tuh, Kak Dinda bisa pilih banyak banget rasanya, mulai dari melon, jeruk peres, habis itu ada belewah, semangka. Biar semangat kakak, ya enggak? Tuh, pilih deh Kak Dinda mau yang mana? Wah, kalau emang rasanya nutrisari ya pasti aku mau. Aku mau yang rasa melon ya. Rasa melon. Ya, ready. Ambil bikin ya. Biar segar. Langsung tukang segar Kak Dinda. Iya. Nah, ini dia. Aduh, pakai es. Yang banyak ya esnya, mau nggak? Mau dong. Dadah, ini dia. Yeay. Nutrisari melon Buat buat Amel Kak rasa Dinda. apa? Ini jeruk peres rasanya buat Amel. Wah. Nah, tahu nggak Kak Dinda? Nutrisari ini ya nggak cuma juara segernya aja, yang pasti juaranya bervitamin karena bisa penuhin 100% kebutuhan vitamin C harian kita. Jadi bisa ngeboost badan kita jadi makin semangat dan tetap fit. Ramadan, fit terus kok Mandan. Wow, emang sih ya ini tuh pilihan yang juara buat berbuka. Dapat segernya, dapat juga manfaat vitaminnya. Juara kan Nutrisari. Lagi pula ya Kak Dinda, ini tuh bisa didapetin di mana-mana. Mau beli di warung bisa, online bisa, di supermarket juga bisa. Tahu nggak? Apalagi yang juara selain Nutrisari? Apa tuh? Ya tentu kita dong, karena kita mau berbagi berkah 1 juta rupiah di rumah. Bener banget, buat sobat berkah di rumah hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah. Betul banget. Kalau kita bilang Nutrisari, Jawabnya juaranya buka puasa bervitamin. yes. Halo, halo. Halo, Nutrisari. Dengan siapa di mana? Nutrisari.
Juaranya buka puasa bervitamin. Oke. Dengan siapa di mana, Kak? Gesa di Jakarta. Wow. Langsung aja ya kita tanya kali ya, Kak. Pertanyaannya, Vitamin apa yang kebutuhan hariannya 100% terpenuhi dari minum Nutrisari? A. Vitamin C. B. Vitamin U. U. A. Vitamin C. Betul nggak? yeay! Nutrisari juaranya buka puasa bervitamin. Ya kabar ya. Hidup ini harus tetap jalan. Ada yang namanya kita jangan mager, jangan malas gerak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu sudah diatur rezekinya. Seorang anak bayi sudah Allah bukakan satu pintu rezeki untuknya, namanya tali plasenta. Dan ketika bayi itu lahir, maka dipotonglah tali plasenta itu menjadilah pusat. Lalu setelah itu, apa sampai di situ? Tidak. Tertutuplah satu pintu rezeki. Kemudian Allah buka dua pintu rezeki. Dua pintu rezeki itu adalah ASI, air susu ibu. Satu yang menjadi makanan, satu yang menjadi minuman. Ketahuilah, tawakal yang luar biasa. Tawakalnya seorang bayi dalam kandungan langsung disiapkan oleh Allah makanannya. Tawakalnya seorang bayi yang sudah lahir, maka tawakalnya adalah nangisnya, sehingga mengundang perhatian orang untuk membantunya. Tapi ingat, tawakalnya seorang yang sudah Allah berikan kehidupan, maka Allah minta dia untuk bergerak. Jangan diam, bergerak. Tawakal itu bukan hanya sekedar pasrah, tapi tawakal itu ada usaha. Setelah itu tawakal mengembalikan kepada Allah. Yakin, usaha, lalu tawakal. Kita harus bergerak, kita harus kerja. Ada orang bekerja supaya tidak jadi pengemis. Ada orang bekerja untuk apa? Mencukupi kebutuhannya. Ada orang bekerja supaya dia tidak bergantung sama orang lain. Dan ingat, ada orang bekerja untuk apa? Membantu keluarga. Tapi luar biasa, makin mulia. Kenapa? Kalau bekerja untuk membantu sesama. Ada lagi, ada orang bekerja untuk membantu agama. Satu hal, di mana kita posisinya? Ingat, berusahalah untuk menjadi tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan berusahalah untuk tidak menjadi peminta-minta. Karena itu akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Ingat, bekerja itu mendapatkan kemuliaan. Karena berapapun hasil daripada pekerjaan kita, itu adalah bentuk keberkahan, menghasilkan banyak kebaikan. Ayo, bikin rencana panjang sehingga Allah akan buka rezeki kita. Ayo tetap berusaha, jangan berpasrah diri, tapi tetaplah bertawakal kepada Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan saatnya menanti buka puasa. Manusia kuat, kita jiwa yang kuat.